Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube saya. Perkenalkan, nama saya Fitriani, peserta pelatihan dasar CPNS 2022 Angkatan 6 Kelompok 2. Di video ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang nilai-nilai dasar ASN, yaitu berakhlak. Di mana video sebelumnya saya telah membahas 5 nilai dasar tersebut. Nah, untuk video kali ini saya akan melanjutkan 2 nilai-nilai dasar yang terakhir, yaitu adaptif dan kolaboratif. Selamat menyaksikan. Pengertian adaptif. Menurut Robbins, adaptasi adalah suatu proses yang menempatkan manusia yang berupaya mencapai tujuan-tujuan atau kebutuhan untuk menghadapi lingkungan dan kondisi sosial yang berubah-ubah agar tetap bertahan. Adapun panduan perilaku atau kode etik adaptif. Yang pertama, cepat menyesuaikan diri dalam menghadapi perubahan. Yang kedua, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Dan yang ketiga, bertindak proaktif. Saya akan menjelaskan penerapan budaya adaptif. Yang pertama, dapat mengantisipasi dan adaptasi dengan perubahan lingkungan. Yang kedua, memanfaatkan peluang-peluang yang berubah-ubah. Yang ketiga, mendorong jiwa kewirausahaan. Yang keempat, terkait dengan kinerja instansi. Dan yang terakhir, memperhatikan kepentingan-kepentingan yang diperlukan antara instansi mitra, masyarakat, dan sebagainya. Adapun adaptif sebagai nilai dan budaya ASN, yakni yang pertama, pegawainya harus terus mengasah pengetahuannya hingga tingkat mahir. Yang kedua, pegawainya harus terus berkomunikasi hingga memiliki persepsi yang sama atau gelombang yang sama terhadap visi dan cita-cita yang akan dicapai bersama. Yang ketiga, pegawainya memiliki mental model yang mencerminkan realitas yang organisasi ingin wujudkan. Yang keempat, pegawainya perlu selalu sinergis dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mewujudkan visinya. Dan yang kelima, pegawainya harus selalu berpikir sistematik, tidak kacamata kuda atau bermental silo. Selanjutnya saya akan menyebutkan beberapa ciri-ciri individu adaptif. Yang pertama, eksperimen orang yang beradaptasi. Yang kedua, melihat peluang di mana orang lain melihat kegagalan. Yang ketiga, memiliki sumber daya. Yang keempat, tidak mudah mengeluh. Yang kelima, selalu berpikir ke depan. Yang keenam, memiliki rasa ingin tahu. Yang ketujuh, memperhatikan sistem. Yang kedelapan, membuka pikiran. Dan yang kesembilan, tidak mencari popularitas. Adapun sebuah kalimat dari adaptif, yaitu kami terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Pengertian kolaboratif. Menurut Dear dan Said, kolaborasi adalah sebuah nilai yang dihasilkan oleh kerjasama antara dua orang atau lebih untuk menjadi lebih kompetitif dengan mengembangkan rutinitas bersama. Hal ini dapat diterapkan dengan kolaborasi pemerintah sebagai sebuah proses yang melibatkan norma bersama dan interaksi saling menguntungkan antar pemerintah. Adapun panduan perilaku atau kode etik dari kolaboratif. Yang pertama, memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Yang kedua, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Yang ketiga, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan bersama. Kolaboratif pemerintah atau collaborative governance. Irawan mengungkapkan bahwa collaborative governance sebagai sebuah proses yang melibatkan norma bersama dan saling interaksi menguntungkan antar aktor governance. Ada beberapa tahapan dalam melakukan asesmen terhadap tata kelola kolaborasi. Yang pertama, mengidentifikasi permasalahan dan peluang. Yang kedua, merencanakan aksi kolaborasi. Yang ketiga, mendiskusikan strategi untuk mempengaruhi. Terdapat 6 kriteria untuk kolaborasi. Yang pertama, forum yang diprakarsai oleh lembaga publik atau lembaga. Yang kedua, peserta dalam forum termasuk aktor non-state. Yang ketiga, peserta terlibat langsung dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, forum secara resmi diatur dan bertemu secara kolektif. Yang kelima,
Forum ini bertujuan untuk keputusan dan konsensus. Dan yang terakhir, fokus kolaborasi adalah kebijakan publik atau manajemen. Adapun 11 aktivitas kolaborasi antar organisasi. Yang pertama, kerjasama informal. Yang kedua, perjanjian bantuan bersama. Yang ketiga, memberikan pelatihan. Yang keempat, menerima pelatihan. Yang kelima, perencanaan bersama. Keenam, menyediakan peralatan. Yang ketujuh, menerima peralatan. Yang kedelapan, memberikan bantuan teknis. Yang kesembilan, menerima bantuan teknis. Dan ke-10 memberikan pengelolaan hibah, dan yang ke-11 menerima pengelolaan hibah. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam kolaborasi antar lembaga pemerintah. Yang pertama, kepercayaan. Yang kedua, pembagian kekuasaan. Yang ketiga, gaya kepemimpinan. Yang keempat, strategi manajemen. Dan yang terakhir, formalisasi pada pencapaian kolaborasi yang efektif dan efisien antara entitas publik. Namun, ada pun faktor yang menghambat kolaborasi antar organisasi pemerintah. Yang pertama, ketidakjelasan batasan masalah karena perbedaan pemahaman dalam kesepakatan kolaborasi. Yang kedua, dasar hukum kolaborasi yang tidak jelas. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Whole of Government yang disingkat dengan WOG. WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam bidang pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Demikian video pembahasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.